Sebenarnya banyak sukanya ya daripada dukanya. Dukanya itu mungkin kalau hanya ada teman yang pindah, itu kan sebenarnya banyak sukanya ya daripada dukanya. Dukanya itu mungkin kalau hanya ada teman yang pindah, itu karena kita sudah terbiasa, terus tahu-tahu udah ada, itu sangat tidak enak ke saya. Intinya saya seperti terkena serangan mental ya. Terus yang lebih parah lagi kalau kemarin itu teman-teman saya yang ada yang meninggal ya, namanya orang meninggal kan mendadak ya, nggak tahu ya, jadi semacam under pressure istilahnya untuk saya itu, karena belasan tahun kami bersama ya, terus tahu-tahu nggak ada. Kalau masih pindah itu masih bisa dilihat, masih bisa berkomunikasi, tapi kalau sudah pindah alam ini yang nggak bisa. Mau kita panggil lewat mimpi pun nggak akan bisa. Ya Allah alam ya, ya seperti itu ya bukannya. Kemudian untuk ke siswa, kadang-kadang saya sedih kalau ada siswa itu, menurut saya si anak itu mumpuni lah, punya kualitas yang bagus sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang katakan SDM tinggi, tapi kadang-kadang dengan orang tuanya dinikahkan, disuruh berhenti, atau malah dari si anak sendiri yang berhenti. Ya menurut saya dari sisi mana kok tidak bisa mempertahankan siswa yang seperti itu? Emang kan kalau anak dengan kualitas A, kualitas bagus, SDM tingkat tinggi, lalu moro-moro mereka terus berhenti, itu putus di tengah jalan. Padahal kita kan SMP ini kan masih sekolah dasar, dengan sekolah dasar yang diwajibkan oleh pemerintah. Lah, kalau untuk anak-anak yang, saya tidak mengatakan mereka itu kualitas A atau kualitas B. Sebenarnya yang menciptakan itu mereka sendiri. Kalau misalnya malas masuk, apa bisa saya katakan kualitas A? Nggak bisa. Banyak faktor untuk menentukan itu kualitas A atau B. Salah satunya ya dari kemauan dirinya sendiri. Kalau merasa dia itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, setidaknya saya sebagai warga negara Indonesia, walaupun belum punya KTP katakanlah ya, tapi saya ini adalah generasi penerus bangsa yang memang notabene itu tugasnya bukan hanya belajar, tetapi memprotek atau memfilter diri kita sendiri dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Nah, apa pengaruh kurang baik? Salah satunya mungkin pacaran. Ya, pacaran ini kalau untuk anak-anak di sekolah mungkin wajar, tapi menurut saya sebagai guru itu saya sedih sekali sebenarnya. Kalau hanya sekedar pacaran iseng-iseng main-main enggak masalah, tapi kalau sudah langsung terus pakai kata tangan di dalam, ini yang aduh saya sedih. Lama-lama nanti terus tahu-tahu putus sekolah ini dan itu. Jadi biasanya anak itu mengenyam bangku pendidikan sampai selesai, tahu-tahu menikah ini dan itu. Lah ini yang bikin saya sebagai guru tuh kok kenapa kok anak saya kok begini. Itu saya merasa bukan merasa tidak senang, tapi kasihan. Kenapa harus berhenti sampai di sini belajarnya? Dalam artian belajar yang berkaitan dengan buku. Tapi kalau belajar yang lain banyak ini. Mereka yang berarti nggak bisa belajar masak, belajar apa dan sebagainya di masyarakat ya kan. Tapi untuk belajar formal maksud saya seperti itu. Untuk lebih menunjang hidup di masyarakat, misalnya, si ini jadi guru juga kan prestis, jadi punya nilai tersendiri untuk si A. Tapi kalau itu tidak tercapai, saya kan rasanya
gimana ya, ya kasihan ya, umur segitu sudah, yang lain main, dia di rumah sudah gendong anak. Itu yang fenomena itu yang selama ini saya rasakan, dan itu membuat saya sedikit tidak nyaman seperti itu. Itu jadi dukanya seperti itu, selain dari siswa dan dari guru. Tapi kalau sukanya banyak, saya bisa melihat anak-anak bermain di sekolah, saya bisa melihat bermacam-macam karakter anak-anak, mulai dari yang nakal sampai yang tidak nakal. Saya bisa apa ya istilahnya ya, bisa menikmati masa-masa saya di sekolah bersama anak-anak. Dan terus terang, saya awet muda karena anak-anak. Bener. Jadi untuk kalian-kalian yang kepingin besok awet muda, silahkan bergaul dengan yang namanya anak-anak. Tapi ingat, jangan gampang marah. Kalau gampang marah itu nanti ya cepat tua, seperti itu. Kalau saya memang mungkin sebagian anak-anak saya di tahun-tahun sebelumnya mungkin terkenal guru yang agak garang, tapi kenyataannya saya tetap awet muda seperti itu. Bercanda. Kemudian ketika saya menjadi guru di SMP ini, ya saya banyak teman, tidak hanya sebatas pada teman-teman guru yang ada di SMP ini, tapi saya juga bisa mengenal seluruh guru yang mungkin ada di Kabupaten Situbondo, terutama yang satu mapel dengan saya, guru bahasa Indonesia. Banyak teman saya seperti itu. Jadi kalau saya bandingkan, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau lebih banyak dukanya ya tidak jadi apa saya, seperti itu kan. Bagaimana saya akan memotivasi anak-anak saya di sekolah kalau selalu berduka, seperti itu kan. Jadi belasan tahun saya menjadi guru, saya harus bisa membuat anak-anak saya itu setidaknya paham saya punya kemampuan dan saya bisa menjadi apapun sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya menginginkan anak-anak saya itu tidak mengatakan saya tidak bisa, tidak. Tetapi yang saya inginkan, saya belum bisa dan besok saya pasti bisa. Itu yang saya harapkan dari anak-anak, siapapun itu. Saya tidak melihat itu anak nakal, anak tidak nakal, karena pada dasarnya mereka semua sama. Jadi yang sekali lagi yang saya inginkan ya dari anak-anak itu, saya pasti bisa Bu. Nanti mereka pasti bilang, saya ingin mereka bilang seperti itu, walaupun itu dalam beberapa waktu kemudian, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, kita kan tidak bisa melihat ya. Yang penting saya ingin mereka bilang, saya pasti bisa Bu. Bukan kok, saya tidak bisa Bu, itu saya tidak suka. Yang paling saya suka, saya pasti bisa Bu, jangan khawatir, tunggu ya Bu. Ini yang saya suka, seperti itu. Jadi harus suka tiap hari, tidak boleh tidak suka, seperti itu. Terima kasih Bu telah hadir di acara podcast kita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita. Bintang tamu kita